Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Teguh Rifki, peneliti makroekonomi LPM FEBUI, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai realisasi serapan PEN triwulan 1 dan serapan per 11 Juni tahun 2021. Di triwulan 1 tahun 2021, angkanya di 123,26 triliun rupiah. Kemudian serapannya meningkat di 11 Juni 2021 menjadi 219,65 triliun rupiah. Kemudian data berikut adalah mengenai perbandingan antara pagu dan realisasi serapan setiap sektor ataupun pos-pos anggaran dalam PEN. Seperti yang Anda saksikan di layar televisi, bahwa nampaknya insentif usaha menjadi sebuah sektor yang realisasinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya. Tentu saja jika kemudian kita bandingkan dengan pagu anggaran yang sudah ditentukan. Serapan untuk insentif usaha sebanyak 41,73 triliun rupiah dari pagu yang sudah diberikan 56,73 triliun rupiah. Dan nampaknya dukungan UMKM menjadi sebuah pos anggaran yang serapannya paling rendah jika dibandingkan dengan sektor yang lain, tentu saja juga jika kita bandingkan dengan pagu yang sudah ditentukan. Serapannya sejauh ini 41,73 triliun rupiah, namun pagunya 193,74 triliun rupiah. Untuk data lainnya dapat Anda saksikan di layar televisi. Dan data berikutnya ataupun mungkin grafik berikutnya adalah mengenai pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya serapan anggaran PEN sebagai motor perbaikan ekonomi. Target secara tahunan year on year untuk pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 adalah 4,5 hingga 5,5%. Kalau di kuartal 2 tidak ketemu angka 7%, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tahun 2021 juga bisa jadi tidak tercapai. Sebelum saya lanjutkan perbincangan ataupun mungkin bahasan mengenai grafik ini, saya akan tanyakan terlebih dahulu ataupun mungkin lanjutkan bahasan mengenai tadi ketika jeda Mas Rifki, bahwa memang ada mekanisme untuk memastikan setiap rupiah yang keluar itu harus efektif begitu ya, jangan kemudian asal cepat saja tapi nggak efektif. Nah, mekanisme ini juga diakui atau tidak menjadi faktor penyebab lambannya serapan PEN hingga saat ini. Ya, betul. Jadi memang artinya begini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa perbedaan negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara maju seperti US misalnya atau negara-negara Eropa adalah bahwa satu, kita itu memiliki ruang fiskal yang cukup terbatas. Bahkan dengan tidak adanya pandemi atau krisis, ruang fiskal kita ini sangat-sangat terbatas dan kita harus terus menjaga defisit kita itu di level yang manageable dan stabil. Nah, sekarang kondisinya sangat berbeda. Kita sedang di tengah pandemi yang membuat pergerakan ruang fiskal kita semakin jauh ke arah defisit. Ini implikasinya akan makin dalam di masa mendatang. Ini yang saya pahami adalah kondisi yang sulit untuk pemerintah. Jadi memang betul, waktu kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi, kita harus menyalurkan PEN secepat mungkin. Tapi apa yang perlu juga kita pahami adalah bahwa dengan ruang fiskal yang terbatas, ini artinya kita memiliki budget yang terbatas. Artinya apa? Kalau kita memiliki budget yang terbatas, maka kita harus make sure bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan, setiap rupiah yang kita spending ini memang memiliki multiplier yang seoptimum mungkin yang bisa dicapai, memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap perekonomian, sehingga memang ini betul-betul harus hati-hati gitu. Pengawasannya ini harus betul-betul teliti. Nah, ini menjadi dilematis untuk pemerintah antara kecepatan versus ketepatan. Di satu sisi kalau pemerintah mau mengejar spending yang betul-betul tepat, yang menghasilkan multiplier yang tinggi, mungkin akan berimplikasi terhadap delay dalam penyaluran. Pun kalau pemerintah mau mengejar cepat, bisa jadi ada beberapa spending yang menjadi tidak efektif dan efisien. Nah, ini balance-nya ini yang memang menjadi tugas sehari-hari pemerintah dan kementerian lembaga terkait gitu. Tapi memang di satu sisi saya setuju bahwa ini penyerapan ini belum optimal dan harus ditingkatkan, tapi jangan sampai juga untuk kita katakanlah mengejar pertumbuhan ekonomi yang 7%, ini kita menjadi reckless gitu. Jadi memang perlu dipahami dan perlu dilihat per pos anggaran gitu. Baik. Mana yang sekiranya bisa kita boost, mana yang memang dirasa sudah cukup untuk saat ini.
Mas Rifki, jangan-jangan ada hikmah di balik lambannya serapan PEN. Ketika misalnya ada program-program yang urgent tiba-tiba muncul gitu, pemerintah harus menangani ataupun ya menangani tentu saja pandemi COVID-19 yang membutuhkan dana yang cukup besar, tapi pemerintah nggak punya ruang untuk menambah utang lagi dan lain sebagainya. Ketika ada serapan PEN yang kemudian masih lambat, pemerintah langsung dapat mengalihkan dana yang belum terserap tersebut ke hal-hal yang lebih urgent. Apakah Anda melihat ini, Mas Rifki? Betul, saya setuju. Jadi ini mungkin ada dua dimensi yang saya lihat. Pertama, dimensi di kondisi sekarang. Apa itu yang saya maksud dengan dimensi di kondisi sekarang adalah bahwa pemerintah harus betul-betul mencek nih setiap pos anggaran gitu. Kira-kira apakah suatu pos anggaran, sebagai contoh misalnya program kesehatan yang serapannya ini masih di sekitar 20%. Apakah ini memang kondisinya dibutuhkan saat ini memang hanya sebesar itu atau bisa ditingkatkan penyerapannya? Kalau memang tidak terlalu bisa ditingkatkan, artinya memang kebutuhannya segitu, maka ada beberapa anggaran yang bisa dialihkan ke pos-pos lain. Ini yang memang pemerintah harus terus monitoring dan evaluasi. Tapi kalau memang ada pos-pos lain yang bisa ditingkatkan, seperti misalnya UMKM, maka ini harus dikejar peningkatan penyerapannya. Jangan langsung dialihkan. Ini untuk kondisi sekarang gitu. Jadi memang ini monitoring dan evaluasi dari pemerintah ini harus betul-betul intens gitu, dan memang harus melihat realita di lapangan. Itu kalau kita melihat kondisi sekarang. Lalu kalau kita membandingkan dengan kondisi yang mendatang, ini juga kita harus menimbang bahwa anggaran ini kira-kira kalau ada lonjakan kasus, kalau memang harus dilakukan lockdown lagi, cukup untuk mengantisipasi itu. Jadi memang ini salah satu bottleneck utama juga yang membuat penyerapan ini relatively masih belum optimal. Oke. Opsi mana yang nampaknya cukup friendly dengan Indonesia? Tentu saja melihat indikator-indikator tadi terkait dengan serapan anggaran. Lebih baik cepat serapan anggarannya tapi tidak terlalu efektif, multiplier efeknya nggak terlalu terasa, ataukah lambat tapi efektif? Atau mungkin jangan sampai ada opsi ketiga, serapannya lambat tapi nggak efektif, Mas Rifki. Analisa Anda seperti apa? Oke, jadi kalau saya melihatnya begini, memang betul di saat kondisi pandemi dan waktu kita sudah berbicara terkait pemulihan atau recovery, pasti salah satu indikator yang sering kita bahas itu adalah mengejar pertumbuhan ekonomi 7-8%, atau misalnya bahkan secara tahunan kita sudah bicara untuk kembali ke level 5%. Tidak ada yang salah dengan hal ini, gitu. Tapi memang saya rasa tetap end goals-nya itu masih sama. Dari awal kita pandemi adalah tujuan pemerintah melakukan stimulus spend atau berbagai macam bentuk intervensi ke masyarakat adalah menjaga dua hal yang saya rasa ini masih terus relevan hingga saat ini. Satu adalah menjaga aspek kesehatan, bahwa sebetulnya PEN ini dilakukan untuk menjaga agar masyarakat ini tetap bisa sehat. Itu satu. Lalu kedua adalah untuk menjaga masyarakat yang paling rentan dan miskin. Bahwa masyarakat yang menengah ke bawah, yang rentan dan miskin, ini harus dipastikan bahwa kebutuhan sehari-harinya tercukupi. Masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan, masyarakat yang di PHK, ini tetap harus bansosnya itu terus jalan. Nah, ini dua ini harus terus dicapai dulu. Baru kita ketiga ngomong pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dalam konteks penyerapan, kecepatan dan ketepatan, maka ini relevansinya ke masing-masing pos anggaran. Kalau kita ngomong pos anggaran perlinsos atau bansos, maka saya rasa yang paling dibutuhkan ini adalah kecepatan. Masyarakat tidak bisa menunda konsumsi hariannya, gitu. Jadi ini harus terus disalurkan dan harus segera didisburse, gitu, bahkan ke daerah-daerah yang paling pelosok. Lalu kemudian kalau misalnya pos-pos lain, seperti misalnya dukungan korporasi, program insentif usaha, ini memang untuk dukungan korporasi ini masih rendah, gitu. Saya rasa memang ini dibanding kecepatan lebih butuh ketepatan. Kita harus melihat betul-betul mana memang usaha yang perlu ditolong, mana yang sekiranya memang dari sebelum COVID sudah tidak profitable, gitu, sehingga memang lebih baik untuk di let go aja, gitu. Jadi memang ini kita bicara harus per masing-masing pos anggaran yang payungnya itu tetap pada dua tujuan utama tadi, kesehatan dan menolong masyarakat paling rentan.
itu yang diprioritaskan agar serapan anggarannya cepat. Tapi untuk sektor-sektor yang lain, walaupun lamban, tapi yang harus dipastikan adalah efektivitasnya begitu ya, Mas Rifki ya. Betul. Baik, Betul. oke. Yang menarik adalah insentif usaha di pos anggaran PEN, Mas Rifki, dibandingkan dengan pagunya, serapan ataupun realisasi untuk insentif usaha termasuk yang cepat lah. Apa yang Anda dapat analisa di sini? Apakah efektivitasnya sudah bisa dijamin? Artinya ketika ini menjadi serapan ataupun sektor yang serapannya cukup cepat begitu, tapi bagaimana efektivitasnya? Apakah dipastikan juga efektivitasnya terjadi untuk sektor insentif usaha? Oke, memang ini mungkin bisa jadi terlalu dini untuk kita menyimpulkan apakah ini sudah efektif atau belum. Tapi tentu kita bisa melihat berbagai indikasi. Satu, memang indikasi dari sektor real dan berbagai indikator makroekonomi seperti indeks PMI manufaktur, lalu kemudian indeks kepercayaan konsumen, memang menunjukkan dunia usaha ini sudah mulai bergeliat. Kita lihat dari awal tahun pemerintah sudah melakukan subsidi PPNBM, lalu kemudian di pusat-pusat perbelanjaan, lalu kemudian di jalan juga sudah mulai padat. Artinya apa? Ini adalah indikasi bahwa dunia usaha sudah mulai bergerak, roda perekonomian sudah mulai berjalan. Dan saya rasa memang ini indikasinya menunjukkan ke arah bahwa ini penyerapannya cukup efektif. Gitu. Dibanding juga memang anggarannya, pagu anggaran yang relatif rendah ya dibandingkan lain, dengan sektor yang lain. Sekitar hanya 56 triliun. Tapi so far kita melihat ini cukup efektif. Di mana indikasinya adalah bahwa dunia usaha sudah mulai bergeliat gitu. Tapi memang efektivitas ini di dunia usaha betul terlihat terjadi. Tapi memang dalam konteks yang lebih besar adalah apakah ini efektif untuk menjaga momentum pemulihan ini bisa konsisten. Baik. Nah ini yang saya rasa kita perlu perhatikan karena ini di satu sisi juga menimbulkan risiko kesehatan yang belakangan ini sudah mulai tereskalasi. Gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga dari tumbuhnya dunia usaha. Baik, Mas Rifki, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan